Oke, kita lanjut lagi nih. Dalam manga One Piece, peran pemerintahan dunia selalu menjadi sorotan utama bagi para pembaca sendiri. Pasalnya dalam manga ini bisa dikatakan jika pemerintahan dunia inilah yang menjadi sosok villain utama dalam cerita One Piece. Seperti yang kita tahu, pemimpin tertinggi dari pemerintahan dunia atau bahkan dunia One Piece sendiri adalah seseorang yang dijuluki sebagai Im Sama. Lalu di bawahnya ada para Gorosei yang juga masih menjadi hal misterius di dunia One Piece itu sendiri. Eiichiro Oda sendiri masih menyembunyikan identitas dari masing-masing tetua Gorosei itu. Kita semua juga belum mengetahui bagaimana atau apa kekuatan dari para kakek-kakek ini, serta bagaimana mereka semua masih bertahan hidup sampai saat ini walaupun dikatakan mereka adalah orang-orang dari abad kekosongan. Banyak sekali misteri yang belum terkuak nih dari mereka ini, dan salah satu yang paling menarik adalah desas-desus kekuatan keabadian yang disinyalir mereka miliki sampai sekarang, serta tangan kanan mereka para anggota Sea Purple yang juga sama misteriusnya dengan para tetua Gorosei itu sendiri. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, kita breakdown ceritanya mulai dari sini. Hai guys, welcome back to the RTV channel. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai bukti keabadian Gorosei serta semua hak istimewanya sebagai pemimpinan tertinggi. Oke, biar nggak salah persepsi, silahkan simak sampai akhir ya. Kita tahu bahwa Gorosei adalah sekelompok naga langit yang menjadi pemimpin untuk membentuk pemerintahan dunia. Pada dasarnya mereka lah yang memegang otoritas tertinggi nih atas seluruh dunia One Piece itu sendiri. Namun sejauh ini tidak satupun nama mereka yang sudah terungkap, dan tidak pula diketahui bagaimana mereka ini bisa menjadi pemimpin dari pemerintahan dunia seperti sekarang. Yang kita tahu, setiap kemunculan mereka selalu berada di ruang otoritas di Kastil Pangea. Salah satu spekulasi yang besar selalu diperbincangkan mengenai para kakek-kakek tua ini adalah kemungkinan jika mereka ini adalah makhluk yang abadi, atau setidaknya nih mereka sudah memiliki umur yang sangat panjang, yang mana tak menutup kemungkinan jika mereka juga berasal dari abad kekosongan. Dengan spekulasi ini secara tidak langsung juga mempercayai jika para tetua ini adalah orang-orang yang sudah membentuk dan juga mengambil alih dunia itu sendiri. Sampai saat ini nih mereka mungkin sudah memimpin organisasi itu selama berabad-abad lamanya. Karena itulah mereka juga benar-benar kemungkinan akan menjadi antagonis terakhir dari manga One Piece itu sendiri pada nantinya. Meskipun belum ada bukti yang cukup kuat nih untuk teori yang satu ini, namun ada satu hal yang sampai saat ini dipercayakan sebagai bukti utamanya. Dan hal ini pula lah satu-satunya yang menjadi acuan kita selama ini untuk mengatakan jika para Gorosei itu adalah makhluk yang abadi. Dan ya, bukti itu sendiri adalah flashback dari Nico Robin. Selama flashback dari Robin itu mengenai Ohara, Gorosei itu sempat diberatkan meskipun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Yang perlu digarisbawahi di sini adalah penampilan dari para Gorosei ini dikilas baliknya dari Robin bertahun-tahun yang lalu masihlah sangat persis dengan penampilan mereka yang saat ini. Seperti yang kita tahu, flashback dari Robin itu mengenakan kejadian besar di Ohara itu sudah terjadi sekitar 20 tahunan yang lalu. Tentu itu bukanlah waktu yang sebentar. Namun para Gorosei ini sepertinya tidak menua sedikit pun sejak saat itu. Karena itulah spekulasi mengenai keabadian Gorosei itu mulai bermunculan. Kita tahu sendiri nih bahwa bukti lain yang juga menjadi dasar dari teori ini adalah pengetahuan dari para Gorosei ini mengenai semua kejadian di abad kekosongan yang sangat luas, bahkan sangat terperinci. Ini tentu membuat mereka seolah-olah terlibat secara langsung dan menjadi bagian dari sejarah kelam abad kekosongan itu. Who knows? Ada beberapa spekulasi penyebab kemungkinan konsep keabadian dari para Gorosei ini. Yang salah satu yang paling masuk akal adalah hubungannya dengan kemampuan dari penggunaan kekuatan buah iblis yang dimiliki Law saat ini, OP no Mi. Seperti yang kita tahu bersama bahwa kekuatan spesial yang dimiliki oleh pemakan buah iblis OP no Mi ini adalah suatu keabadian, di mana tingkatan tertinggi dari OP no Mi ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Doflamingo kala itu adalah mendapatkan keabadian. Namun tentu ada konsekuensi yang sangat besar untuk siapa saja yang menginginkan hal-hal tersebut. Nah, untuk melakukan operasi keabadian ini, pengguna OP no Mi itu harus siap untuk mengorbankan nyawanya sendiri, dan kemudian buah iblis ini akan menghilang dan muncul lagi di suatu tempat di seluruh penjuru dunia. Setiap kali operasi keabadian itu sukses dilakukan, yang artinya di sini nih, kemungkinan agar kelima kakek ini bisa menjalani operasi keabadian, mereka harus mengulang proses yang sama pula. Mulai dari melacak keberadaan OP no Mi, melatih seseorang untuk bisa menggunakan dan bisa memaksimalkan kekuatan OP no Mi sendiri, sampai pada akhirnya memaksa serta meyakinkan pengguna OP no Mi itu untuk mengorbankan hidupnya sendiri demi menjalankan operasi keabadian untuk para Gorosei tersebut. Nah, cukup kejam memang apa yang sudah dilakukan itu oleh para Gorosei ini untuk mewujudkan impiannya untuk bisa menjadi makhluk yang abadi.
Bukannya tak ragu-ragu nih untuk mengorbankan orang lain, bahkan mereka juga rela melontarkan uang yang sangat banyak hanya untuk mendapatkan satu buah iblis OP Nomi. 5 miliar berry adalah jumlah yang ditawarkan oleh para Gorosei nih untuk siapa saja yang bisa membawa OP Nomi kepada mereka. Sebagai pembandingan, seorang seperti Goldie Roger saja yang notabene mengetahui hal-hal yang tabu di dunia ini memiliki nilai bounty sebesar 5,5 miliar berry. Dan ya, nilai dari OP Nomi itu hanya terpaut 500 juta berry saja dari nilai bounty sang raja bajak laut. Dengan harganya sangat fantastis itu, yaitu sekitar 5 miliar berry. Apakah menurut kalian ini akan sangat worth it untuk keabadian yang mereka dapatkan? Gimana nih menurut kalian? Oke, selain misteri mengenai keabadian yang dimiliki oleh para Gorosei ini nih, orang kepercayaan mereka atau bisa disebut sebagai tangan kanan mereka juga menjadi hal yang menarik untuk dibahas, yaitu para Cyberpol. Cyberpol sendiri adalah sebuah organisasi rahasia yang dimiliki oleh pemerintahan dunia yang bertugas melakukan berbagai spionase, mencari berbagai informasi atau investigasi, dan menghabisi target sesuai dengan arahan dari pemerintahan dunia sendiri. Dimana kita tahu bahwa Cyberpol memiliki nama lengkap, yaitu Cyberpol Aegis Zero. Kata Aegis sendiri berasal dari kata Aegis yang dalam mitologi Yunani kuno berarti sebuah perisai atau pelindung. Nah, ini berdasarkan penjelasan Oda Sensei dalam kolom SBS volume ke-100 kemarin, Cyberpol memiliki berbagai pos. Nah, kita tahu bahwa Cyberpol itu memiliki 8 pos yang terdiri dari CP1 sampai CPX. Nah, pos inilah yang diketahui oleh masyarakat luas. Sedangkan dua kelompok Cyberpol lainnya, yaitu CP0 dan juga CP9, merupakan unit yang sengaja dirahasiakan keberadaannya karena tugas dan tanggung jawab mereka semakin besar. Semakin tinggi rahasia dan berbahaya misinya, maka semakin tinggi pula Cyberpol yang ditugaskan. Nah, Cyberpol 9 atau CP9 itu merupakan pos khusus yang diberikan hak istimewa dibandingkan pos lainnya. Mereka merupakan pos yang biasanya ditugaskan untuk menghabisi musuh pemerintahan dunia atau mereka yang dianggap sebagai ancaman. Salah satu contohnya adalah Rob Lucci yang pernah membunuh 500 prajurit dari sebuah kerajaan seorang diri, atau kejadian di masa lalu yang dilakukan oleh CP9. Nah, di mana mereka melakukan penyerangan pada Pulau Ohara yang mana warganya diketahui sudah melakukan kegiatan yang sangat dilarang oleh pemerintahan dunia, yaitu menyelidiki sebuah poneglyph. Seperti yang kita tahu, bahkan CP9 itu sampai mengambil tindakan untuk melakukan buster call demi menyiapkan suatu pulau beserta semua isi dan penghuninya itu. Selain CP9 ini, CP0 juga merupakan pos yang sangat spesial pula. Kita tahu bahwa CP0 merupakan unit yang paling kuat di antara semua Cyberpol. Bahkan unit ini memiliki kemampuan yang melebihi dari unit yang bisa bertugas untuk melaksanakan pembunuhan, yaitu CP9. Sampai saat ini ada beberapa anggota CP0 yang sudah kita ketahui identitasnya, mulai dari Jabra, Spandam, Kakustasi, dan juga tentunya ada Rob Lucci. Bukan tanpa alasan mereka dijuluki sebagai unit yang paling kuat di antara unit Cyberpol yang lainnya. Kita bisa lihatlah dari orang-orang dari unit ini malah orang-orang yang sangat sudah terpilih, dan seperti halnya Rob Lucci. Dia adalah orang yang jenius dalam pertarungan, di mana di usia yang baru 13 tahun dia sudah bisa membunuh 500 prajurit dari satu kerajaan. Teknik bertarung yang dikuasai oleh Rob Lucci dikenal sebagai Rokushiki atau teknik 6 bentuk, mulai dari Shigan, Soru, Tekai, Rekyakyu, Geppo, dan juga Kamie. Serta masih ada satu teknik berulang lagi yang disebutkan Rob Lucci dengan nama Rokugan, di mana Rob Lucci sendiri mengatakan jika Rokugan adalah inti dari semua teknik Rokushiki. Selain itu dikatakan pula nih jika Rob Lucci sendiri juga menguasai Houshoku Haki serta Kenbun Sokuno Haki. Sebenarnya nih, Rob Lucci itu memang sudah kalah di tangan Bakasin Chokita, Monkey D. Luffy. Namun itu bukan kemenangan yang mudah untuk Luffy sendiri. Rob Lucci juga memberikan perlawanan yang juga sangat sengit nih untuk Luffy pada saat itu. Dan kita tahulah sudah 2 tahun atau bahkan lebih sejak kejadian kekalahan yang di tangan Luffy itu, sangat berkemungkinan besar jika Rob Lucci selama ini sudah jauh berkembang dan jauh lebih kuat lagi dari ekspektasi kita tentunya. Apalagi dia adalah anggota dari CP0. Gimana menurut kalian? Make sense? So guys, tadi breakdown kita mengenai bukti keabadian para Gorosei ini, serta semua hak istimewa sebagai pemimpin tertinggi, dan juga informasi tentang CP0 dan CP9. Jangan lupa kasih saran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga ceritanya itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton TV and we'll be come back.